Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita saat ini sedang ada pada masa pandemi, di mana kita harus menjaga kesehatan kita dan imunitas kita supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, karena ini pertemuan pertama kita, jadi Ibu ucapkan selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu, Aziza Oktaviani. Ibu harapkan walaupun dalam keadaan pandemi ini, kalian tetap semangat belajar dan kalian bisa berpartisipasi dengan baik di pelajaran Bahasa Indonesia ini. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang teks deskripsi. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu pengertian teks deskripsi, ciri teks deskripsi, dan tujuan teks deskripsi. Sebelumnya di sini mungkin sudah ada yang tahu ya apa itu teks deskripsi dan mungkin sebagian lagi juga belum. Nah, supaya kalian memiliki gambaran sebenarnya apa itu teks deskripsi, coba kita perhatikan lagu karya Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan alam Indonesia melalui lagu Rayuan Pulau Kelapa ini, yaitu negeri elok yang sangat indah dengan begitu banyak keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Nah, dari sini sudah mulai tergambarkan ya apa yang dimaksud tentang teks deskripsi itu seperti apa. Nah, supaya lebih paham lagi, kita langsung belajar apa itu sebenarnya pengertian dari teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca atau pendengar secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan. Nah, hal-hal yang bisa kita deskripsikan itu banyak sekali ya. Misalnya ada hewan peliharaan, benda-benda yang ada di sekitar kita, tempat wisata, keindahan alam, lingkungan sekitar kita, dan masih banyak lagi. Nah, misalnya kita mendeskripsikan kucing peliharaan kita. Nah, di situ kita jelaskan secara jelas dan terperinci bagaimana ciri-ciri kucing tersebut, bagaimana pola makannya, bagaimana keseharian kucing tersebut, sehingga si pembaca atau pendengar yang membaca atau mendengarkan teks deskripsi kita, mereka seolah-olah melihat secara langsung kucing peliharaan kita, walaupun sebenarnya mereka tidak tahu. Jadi itu ya yang dimaksud dengan teks deskripsi, dimana ketika kita mendeskripsikan sesuatu atau objek, maka pendengar atau membaca akan merasa seolah-olah dapat melihat secara langsung objek yang kita deskripsikan. Sampai di sini paham ya pengertian teks deskripsi, apa itu teks deskripsi. Nah, selanjutnya ciri teks deskripsi. Nah, berdasarkan objek yang dideskripsikan, yang pertama, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Maksudnya, ketika kita misalnya ingin mendeskripsikan seekor kucing. Nah, seekor kucing ini dia masih bersifat umum. Nah, jadi kita harus khususkan, yaitu misalnya kita buat kucing peliharaanku. Nah, di mana kucing peliharaanku ini akan berbeda dengan kucing lain pada umumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau berbeda dengan objek yang lain. Kemudian yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal atau pribadi, di mana setiap orang memiliki pendapat personal atau pendapat pribadi yang berbeda-beda tentang suatu objek. Seperti itu. Selanjutnya berdasarkan isinya. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau menggambarkan misalnya menggambarkan wisata yang indah, maka akan dikonkretkan indahnya itu seperti apa, begitu. Nah,
Kemudian yang ketiga, isi teks deskripsi ini bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi. Misalnya saat kita akan mendeskripsikan pemandangan yang indah, misalnya pegunungan. Nah, itu kita konkretkan indahnya itu seperti apa. Misalnya indahnya karena udaranya segar, sejuk, kemudian banyak pohon-pohon, banyak burung, seperti itu. Ataupun ketika kita mendeskripsikan bunga misalnya. Nah, kita konkretkan bunganya itu bentuknya seperti apa, warnanya apa, kemudian tingginya seperti berapa, harumnya bagaimana. Nah, itu kita konkretkan secara jelas dan terperinci. Sampai di sini paham ya bagaimana ciri-ciri dari teks deskripsi, mulai dari berdasarkan objeknya dan berdasarkan isinya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran secara konkret, sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, sampai di sini paham ya? Kita sudah belajar apa itu pengertian teks deskripsi, bagaimana ciri-cirinya, dan tujuan teks deskripsi itu untuk apa. Nah, kalau sudah paham, selanjutnya adalah kalian mengerjakan tugas. Bacalah teks deskripsi pada buku siswa yang kalian punya masing-masing di halaman 3 sampai dengan 5. Kemudian kerjakan. Yang pertama, daftarlah hal yang dideskripsikan dari keempat teks deskripsi sebelumnya. Jadi di halaman 3 sampai 5 itu terdapat 3 teks deskripsi yang berbeda-beda. Nah, silakan didaftar hal atau objek yang dideskripsikan dari keempat teks tersebut. Kemudian yang kedua, daftarlah tujuan yang akan dicapai dari keempat teks deskripsi tersebut. Dan yang ketiga, simpulkan pengertian, ciri, dan tujuan teks deskripsi dengan bahasa kalian sendiri. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 itu dikerjakan seperti tabel yang ada di samping atau di buku kalian ya. Kemudian tugasnya ditulis di buku kalian masing-masing, dikerjakan masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan di grup WhatsApp ataupun juga di Google Classroom. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kita. Ibu harapkan kalian semangat mengerjakan tugasnya, semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.